Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Valo Frank dan tentunya masih bersama saya Valo Franky. Dan di video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ikut rombongan touring, jadi dari Jogja menuju ke Jepara. Jadi untuk keseruannya seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Jadi awal mula kenapa saya bisa ikut touring kali ini tuh karena diajak teman saya, namanya tuh Bayu. Jadi kebetulan dia tuh punya rombongan klub motor dan si Bayu itu menghubungi saya bahwasanya diajak mau ikut ke Jepara atau enggak. Jadi karena pas kebetulan saya selalu juga, ya wes lah ikut. Siapa tahu touring kali ini seru. Jadi kami itu kumpul di alun-alun utara itu di jam 9 malam. Dan untuk rute perjalanannya itu dari Jogja menuju ke Magelang dulu, kemudian nanti terus ke arah utara menuju Semarang, kemudian baru ke arah timur ke Demak, kemudian Kudus, baru nanti sampai ke Jepara. Di jam 9 lebih dikit kami sudah mulai perjalanan dari alun-alun utara ke arah utara sedikit sampai di Bank Indonesia, kemudian kami lanjut ke arah barat. Jadi baru sampai di perempatan Terminal Ngabian itu salah satu motor dari rombongan kami itu motornya ada yang trouble. Jadi setelah dicek and recheck oleh beberapa teman juga, ternyata yang trouble itu CDI-nya. Karena kami tidak membawa CDI cadangan, beberapa teman alternatif atau memberi solusi untuk menghubungi rekan-rekan yang ada di Magelang. Nah, di Magelang itu ternyata ada CDI yang bisa dipinjamkan. Jadi motor yang trouble tadi di step dulu dari Jogja sampai di perbatasan Jogja Jawa Tengah atau Jogja Magelang itu yang setelah jembatan Kali Kerasa, kemudian ada gapuronya tuh. Jadi motor harus di step dari Jogja sampai ke perbatasan Magelang, dan itu cukup sangat-sangat menguras tenaga mengingat kontur tanah dari Jogja menuju Magelang itu naik terus sebenarnya. Jadi setelah sampai di Magelang, motor dibenerin dulu, diganti dengan CDI yang dipinjamkan dari teman-teman yang di Magelang, dan alhamdulillah motor langsung bisa menyala. Setelah motor selesai dibenerin, kami langsung bergerak menuju ke arah utara terus, dan tujuan kami selanjutnya itu adalah di daerah Ungaran untuk kami sekedar makan mengisi perut, karena dari Jogja juga belum mengisi perut. Dan tepat di sekitar jam 1:15 itu kami sudah sampai di daerah Ungaran. Kami makan-makan dulu, kemudian istirahat sebentar, sebat-sebat, terus kami langsung melanjutkan perjalanan. Di pukul 2:30 pagi rombongan kami sudah sampai di Simpang 5 Semarang. Tapi di sini kami istirahat dulu karena belum bisa melanjutkan perjalanan, karena kami harus menunggu rombongan yang bukan rombongan sih, teman yang dari Kudus itu menjemput kami di Semarang. Dan ini juga saya juga baru tahu kalau ternyata ketika kita ikut rombongan motor yang klubnya itu sudah cukup banyak di beberapa wilayah atau kabupaten kota itu, dan ketika kita mau touring atau melakukan perjalanan dari kota A sampai ke kota B dan melewati beberapa kota yang lainnya tuh, ternyata kita bakal dijemput oleh rombongan atau rekan yang lain dari kota tersebut. Dan ini cukup menarik, dan ini menjadi salah satu pengalaman juga buat saya ketika saya ikut rombongan klub motor. Jadi sekitar di jam 3 tuh rekan yang dari Kudus itu sudah sampai di Simpang 5 Semarang. Tentunya kami tidak langsung berangkat karena biarkan rekan kami itu juga untuk beristirahat sebentar. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Demak. Dan kami sampai di Masjid Demak itu pas di jam subuh. Jadi kami putuskan berhenti dulu di Masjid Demak untuk sekedar istirahat dan juga untuk yang akan melakukan ibadah sholat subuh. Di Masjid Demak ini juga beberapa teman sempat ketiduran atau menyempatkan tidur sebentar, karena memang dari Jogja sampai ke Demak ini kami juga belum
istirahat atau belum mengistirahatkan badan atau merebahkan badan. Jadi pas di Demak ini kami sempatkan untuk sekedar tidur-tidur sebentar biar nanti untuk perjalanan selanjutnya agar bisa lebih fit atau lebih enjoy dalam menikmati perjalanan. Setelah dirasa cukup untuk ibadah dan juga sekedar beristirahat di Demak, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Kudus. Jadi sepanjang perjalanan dari Demak menuju ke arah Kudus itu matahari sudah mulai terbit dan lumayan sedikit agak aneh karena mataharinya tuh entah karena saya yang bingung arah atau gimana, jadi posisi matahari itu sedikit agak ke arah antara utara dan timur. Udaranya tuh memang tetap sejuk dan ini adalah pertama kali saya motoran keluar Jogja dan melewati Kudus. Untuk feel-nya sendiri lumayan agak berbeda. Di Kudus ini ya mirip-mirip kayak di Surabaya atau ya di Semarang lah, karena mungkin di sini juga salah satu kawasan yang cukup banyak industri. Karena saya rasa memang agak sedikit berbeda ketika kita berkendara di sekitar Jogja, karena di Jogja itu kan lumayan agak jarang kita berkendara bareng-bareng dengan truk-truk besar. Kalaupun bareng dengan truk-truk besar itu kalau di Jogja kan kemungkinan besar kalau cuman pas mengitari area ring road aja. Kalau di jalan-jalanan perkotaan atau di kabupaten itu cukup lumayan jarang kita berkendara dengan berbarengan dengan truk-truk besar atau truk-truk industri. Tapi tetap seru sih, kita tetap perjalanan dengan rombongan bareng-bareng dan juga tidak terlalu ngebut. Pokoknya di bawah santai sambil menikmati perjalanan.
mantap. Sebelah kiri untuk camping. Wih, matahari ini mantap cuy. Woo. Wah, matahari ini mantap. Dan tepat di pukul 6 akhirnya kami sampai di daerah Kudus. Nah, kami sampai di daerah Kudus itu menuju ke tempat rumah teman yang menjemput kami dari Semarang tadi. Jadi di Kudus itu kami istirahat dulu di sana, mandi-mandi, kemudian di sana juga dikasih makanan-makanan walaupun nggak makan karena memang rombongan kami lumayan cukup banyak, karena kalau memang semuanya harus ditampung dan dikasih atau diberi makan semuanya kayaknya cukup membebani teman-teman yang ada di Kudus. Tentunya kami juga tetap berterima kasih, kami sudah diberikan tempat untuk beristirahat dan juga mandi-mandi ataupun cuci-cuci di Kudus itu. Saya juga sempatkan tidur dulu di Kudus itu walaupun tidak lama, mungkin 1 jam atau 2 jam kami istirahat di sana dan kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jepara. Bareng-bareng.
menuju ke arah Jepara itu sebenarnya kan dari Kudus ke Jepara itu juga nggak terlalu jauh, dan untuk menuju ke arah Jepara ini kami menujunya itu ke daerah yang dekat dengan Gunung Muria. Nah, karena nanti di sana itu kami bakal bertemu dengan rekan klub motor yang ada di kota Jepara ini. Pokoknya sampai sana itu sekitar jam 12 siang. Cukup lama karena memang kami dari Kudus tadi sampai Jepara itu kan ada beberapa kali istirahat, dan juga pas melewati tempat-tempat yang mungkin akan memberikan memori atau tempat-tempat yang cukup menarik, kami sempatkan untuk berhenti sejenak dan berfoto-foto, hingga pada akhirnya di sekitar jam 12 atau pas jam zuhur itu kami baru sampai di tempat teman kami yang berada di Jepara. Saya sendiri sebenarnya juga nggak tahu tujuan rombongan ini itu sebenarnya finishnya tuh mau kemana. Pokoknya saya tuh cuma ngikutin alur aja, ikut aja, berhenti ya berhenti, makan ya makan, tidur ya tidur. Karena ini memang perjalanan pengalaman saya touring ikut rombongan klub motor yang lain, dan mungkin motor saya cukup berbeda sendiri dibandingkan yang lain.
Buri ketinggal. Buri ketinggal. Gun aspal pertama mau lho, raketok terusan. Oh, enggak aspalan pertama mau. Oh. Tekan lah. Di tempat teman kami yang ada di Jepara itu tentunya kami semua juga beristirahat di sini. Yang ngemil-ngemil tentunya nggak makan. Jadi kami itu makan berarti cuman di Ungaran tadi. Setelah itu ya kami cuman ngemil, beli-beli roti. Karena kebetulan di tempat rekan kami yang ada di Jepara ini, dia tuh punya warung. Setelah dari sini itu kami langsung menuju ke arah kawasan wisata di layar bagian mungkin di kaki Gunung Muria. Kami menuju ke sana, jalanannya itu nggak lebar, jadi jalanannya itu kayak rute MotoGP gitu, berkelak-kelok di pinggir gunung. Dan akhirnya setelah lumayan panjang perjalanan itu dan beberapa juga sempat berhenti untuk istirahat, akhirnya kami juga sampai di daerah kawasan wisata, saya agak lupa namanya. Pokoknya di jalan itu wisatanya yang sungai-sungai kecil itu. Tapi nggak lama kami bermain di situ, kemudian kami langsung melanjutkan perjalanan lagi dari yang kawasan wisata sungai itu. Kami balik lagi melewati jalan-jalan yang berkelok-kelok untuk menuju titik akhir.
golek sik yuk. Loh, ambruk lagi ya? Oh, alah. Bah, iki mau ibu ya mau mlaku 10 meter bayar 10.000. Titik akhir dari perjalanan itu yaitu menuju ke Pantai Kartini Jepara. Sepanjang perjalanan dari tempat wisata tadi menuju ke Pantai Kartini, di pertengahan jalan itu ada trouble lagi. Salah satu motor itu ada yang rantainya putus, dan ini juga merupakan tambahan pengalaman buat saya ketika kita ikut rombongan motor. Itu mungkin akan terjadi motor yang trouble, karena kita kan rombongan ada banyak motor. Kalau biasanya kita cuman touring berempat dan menggunakan 2 sepeda motor, atau mungkin berenam dan hanya menggunakan 6 sepeda motor, mungkin cukup lumayan jarang kita menemui trouble di motor kita. Tapi karena ini rombongannya cukup banyak dan motor yang dipakai itu bukan motor yang tahun keluaran baru, jadi ketika kita ikut rombongan dan menggunakan motor-motor tua itu, kemungkinan trouble-nya itu bakalan lebih ada daripada kita menggunakan motor keluaran baru. Tapi justru di sini ketika ada teman yang trouble itu makin menunjukkan bagaimana solidaritas dari klub motor ini, karena mereka tuh saling bantu-membantu satu sama lain. Kalaupun memang nanti belum ada solusi, jadi motor itu mungkin terpaksa harus didorong dulu untuk kemudian nanti mencari bengkel untuk membenerin, karena mungkin kadang pas kita perjalanan itu kan tidak membawa peralatan yang cukup komplit untuk benerin suatu motor yang pas trouble di jalan. Tapi alhamdulillah motornya itu bisa diselesaikan, masalah bisa terselesaikan, dan kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pantai Kartini Jepara.
Kunci L. Orang gua ku L. Sambungan tate malah nggawa. L5. Mau nggawa. Nah sambungan tate malah nggawa aku. Orang sak jam ngemet iki yang. Kalian tidur gue rondo ya karo Pak Hamdan. Terus apa sih metu ade membumi kaya rondo. Perjalanan dari yang trouble tadi ke Pantai Kartini Jepara itu cukup lama, tapi tidak terlalu lama banget. Jadi pas di sore hari sekitar di jam 4:30 kami akhirnya sudah sampai di Pantai Kartini Jepara. Akhirnya kami di sana bisa beristirahat sembari mungkin di sana kami bisa buat kopi ataupun membuat mie. Saya sendiri di sana nggak membuat mie, hanya membuat minum karena kebetulan salah satu dari rombongan kami yang dari Jogja itu ada yang membawa kompor dan beberapa juga ada yang membuat mie. Di Pantai Kartini kami sampai di maghrib sampai di sana. Maksudnya kami di sana itu sampai maghrib dan juga kami sempatkan untuk foto bersama rombongan dan tentunya saya juga ikut walaupun nyempil di bagian pinggir karena nggak mungkin motor saya itu berbeda harus di bagian tengah, kan nggak lucu. Jadi lebih baik saya nyempil di bagian pinggir yang pasti tetap turut berpartisipasi dalam rombongan ini. Kemudian selepas maghrib kami langsung menuju ke arah pulang untuk menuju ke arah Jogja. Ringkat pengen. Ngopi-ngopi. Benar panas banget ya. Bikin. Jadi terus nyamper tuh.
Titiknya ya berarti mana ya? Itu tekan anu ngono kok. Iya, Nah, ini saya udah mulai agak seneng nih karena udah maghrib menuju ke arah Jogja, dan tentunya pasti nanti sampai Jogja itu kalau bisa ya sebelum dini hari, karena besoknya saya juga harus kerja. Dan ternyata di perjalanan itu sudah mungkin sampai di daerah Kudus, yang saya pikir kami itu langsung menuju Jogja. Kalaupun berhenti mungkin hanya berhenti di jalan, pinggir jalan mungkin buat makan ataupun beristirahat, sebat ataupun ngemil. Ternyata rombongan ini itu masih berkunjung ke salah satu rekan yang ada di Kudus. Dan pas waktu berhenti di Kudus itu, berhenti di salah satu rekan itu ternyata udah di jam setengah 10 malam. Di sini saya mulai agak panik nih, karena kalau masih berhenti di sini dan di sini beristirahat mungkin sampai di jam setengah 11 atau jam 12, dan mungkin baru mulai perjalanan dari khusus jam 12, nanti sampai di Jogjanya jam berapa. Sementara besok pagi itu saya juga masih harus kerja. Hingga akhirnya setelah di Kudus ini, saya bilang sama teman saya yang saya sebutkan di awal tadi, namanya Bayu. Di sini saya memutuskan untuk meminta izin pada teman saya Bayu dan juga rombongan yang lain kalau saya pulang duluan. Mengingat waktunya juga sudah cukup larut malam, mengingat saya masih berada di posisi daerah, pokoknya di daerah Kudus atau Jepara itu, saya agak sedikit lupa. Akhirnya diizinkan dan saya dengan terpaksa dan nekat untuk pulang ke Jogja sendirian. Perjalanan dari Kudus ini untuk sampai ke Jogja ini perjalanan yang cukup membuat saya menambah pengalaman, karena waktu itu pokoknya saya hanya bermodalkan map juga TWS. Saya belum ada pandangan itu untuk perjalanan harus lewat mana dulu. Pokoknya pandangan saya tuh, saya yang udah pernah motoran atau mungkin pernah lewat daerahnya itu di daerah Solo. Karena saya taunya itu daerah Solo, sebenarnya ini juga sudah cukup lumayan salah ketika dari Kudus kemudian langsung tujuannya ke Solo. Karena di map itu langsung diarahkan lewat yang jalurnya bisa dibilang dari Kudus langsung lurus menuju ke Solo, dan itu melewati kawasan Purwodadi. Jadi pokoknya dari Kudus itu saya motoran terus dilewatkan ke daerah Demak dulu. Itu dalam hati sebenarnya saya sudah mulai agak lumayan cemas. Naik motornya juga lumayan ngebut karena mengejar waktu. Pokoknya target saya itu nanti harus sampai di daerah Solo itu sekitar jam 12. Karena dari Kudus sampai ke Solo itu wah lumayan panjang itu perjalanan. Pokoknya setelah sampai Demak itu saya ingat betul jalannya itu dilewatin jalan yang corblok. Pokoknya menuju corblok menuju ke arah selatan terus. Jalanan di situ sudah mulai agak bisa dibilang sepi, dan cuman cenderung yang lewat-lewat tuh cuman truk-truk industri. Wah, pokoknya di situ pikiran lumayan agak kacau. Di Demak ke selatan tuh masih cenderung aman. Pokoknya setelah Demak saya terus agak belok kiri, kemudian terus kanan lagi menuju ke arah selatan. Wah, di situ saya udah mulai semakin cemas ini, karena di situ saya sudah mulai dilewatkan dengan kayak hutan. Di situ kanan kiri itu pokoknya sekitar saya tuh hutan, dan itu udah mulai di sekitar jam berapa waktu itu, jam 11-an. Wah, jam 11-an malam saya harus lewatin hutan sendirian, dan sempat juga ada pelang yang hijau di atas itu. Kalau di perjalanan itu bahwasanya kita bakal lewatin hutan ini sejauh berapa kilometer, dan ternyata cukup panjang sampai 11 km ataupun 20 km. Wah, kacau pokoknya. Itu perasaan saya sudah lumayan campur aduk di situ. Pokoknya naik motor tuh wah kenceng banget, tapi tetap saya juga harus memperhatiin jalanan, karena di sepanjang jalanan itu jalannya tuh nggak halus. Pokoknya saya tuh lewat jalan corblok terus. Di situ mungkin salah satu jalur alternatif
Tapi di sepanjang jalan itu benar-benar tidak ada penerangan sama sekali, dan di situ gelap. Dan untungnya motor saya itu lampunya sudah saya ganti ke pakai lampu yang LED, jadi lumayan terang. Karena memang cukup, wah, hati-hati itu pokoknya udah campur aduk. Pokoknya di situ saya cepet, pokoknya ngebut terus di situ. Pokoknya kalau setelah melewati perkampungan dan melihat tanda-tanda lampu itu, bahagia sekali. Bahkan saya sempat berhenti sebentar buat ngecek roda belakang itu, takutnya nanti kalau pas lewat hutan lagi bannya itu kempes. Tapi alhamdulillahnya ban motor saya aman. Jadi rutenya itu pokoknya dari melewati hutan, kemudian kita masuk ke perkampungan yang bisa dibilang tidak cukup luas banget. Setelah perkampungan kita bakal masuk hutan lagi, dan kadang kita ketemu jalan yang berkelok-kelok, dan kadang juga ada persimpangan-persimpangan. Jadi ketika ada di persimpangan-persimpangan seperti itu, saya hanya mengandalkan TWS, dan tetap walaupun saya ngebut, tapi saya tetap juga harus memantau si mbak dari Google Map itu berbicara apa kita harus belok kiri, belok kanan, ataupun lurus sejauh berapa kilometer lagi, hingga tepat di sebuah pertigaan hutan. Di situ ketemu percabangan lagi, itu lumayan sangat kacau di pikiran, karena itu udah mungkin di sekitar jam 11:30 mungkin. Di percabangan itu ada jalan lurus, kemudian juga ada jalan yang ke arah kanan. Di situ saya putuskan untuk jalan ke kanan. Saya udah jalan lumayan cukup jauh itu, beberapa kilo, tapi di beberapa kilo itu kanan kiri itu hutan semua, dan saya itu sudah baru saja keluar dari hutan yang belasan kilo juga dari arah utara menuju ke arah selatan. Lah, ini belok kanan malah masuk hutan lagi, dan di situ tuh benar-benar nggak ada lampu. Yang pasti di situ tembusannya nanti bakalan sampai ke daerah Boyolali. Tapi saya merasa cukup tidak nyaman kalau harus lewat situ. Akhirnya saya putuskan untuk putar balik menuju ke titik percabangan tadi, dan kebetulan di dekat percabangan itu ada sekelompok anak muda. Ini pikiran saya udah mulai agak kacau nih di sini. Ini mereka mabuk-mabukan atau gimana? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya berhenti di situ, tanya. Yang saya tanyakan adalah arah menuju ke arah Solo. Dan alhamdulillahnya mereka memberitahu saya untuk menuju ke arah Solo tinggal lurus aja. Lurus ini terus. Nah, di situ akhirnya saya mengeset Google Map saya lagi untuk menuju ke arah Solo. Di situ hati sudah mulai agak lega, walaupun dari situ untuk menuju ke arah Solo itu bisa dibilang jauh, tapi nggak terlalu jauh banget. Cuman posisinya ini udah malam, saya nggak tahu jalannya. Jadi walaupun mungkin sebentar, tapi terasa agak lebih lama perjalanan atau waktunya itu. Pokoknya saya langsung tancap gas terus menuju ke arah selatan terus. Ada beberapa kali belokan, tapi akhirnya saya bisa sampai ke arah Solo. Wah, di situ saya sudah seneng banget di situ. Rasanya tuh bahagia banget. Rasanya tuh walaupun nanti bakalan sampai Jogja entah pagi atau apa, saya sudah tidak terlalu memikirkan. Yang penting saya sudah bisa sampai Solo di jalan yang setidaknya saya udah pernah lihat atau udah pernah saya lewatin. Itu pokoknya rasanya benar-benar lega sekali. Jadi di sini saya sampai Solo itu bisa dibilang sesuai rencana. Saya sampai sana itu di jam 12 mungkin. Berhenti sebentar, saya sempatkan untuk berhenti sebentar untuk menenangkan diri, rokokan sebat-sebat dan minum sebentar, dan kemudian langsung saya lanjut perjalanan menuju ke arah Jogja.
panjang dari Solo menuju ke arah Jogja tuh wah speed motor bisa dibilang di atas rata-rata dari biasanya saya ngegas motor. Dan tak terasa bahkan saya sampai di daerah Prambanan itu pun saya sampai nggak sadar kalau udah ngelewatin Prambanan. Tahu-tahu saya sudah sampai di daerah Giwangan. Itu bersyukur sekali saya hingga pada akhirnya di jam 1 pagi lebih dikit, alhamdulillah saya sudah sampai rumah. Itu benar-benar lega sekali. Dan mungkin tips dari saya buat teman-teman yang mungkin kondisinya seperti saya, di suatu perjalanan dan kita tidak tahu daerah sekitar dan ingin menggunakan map, mungkin sebaiknya cari atau dipilih yang menggunakan mobil dan pilihlah rute yang mungkin paling jauh, karena biasanya di rute yang paling jauh itu cenderung lebih aman untuk berkendara. Karena harusnya saya itu waktu masih di Kudus atau di Jepara itu harusnya tuh saya pilih rute terlebih dahulu untuk menuju ke arah Semarang. Bisa saja saya harusnya menulis ke Simpang 5 Semarang. Setelah sampai Simpang 5 Semarang, baru kemudian saya mungkin nulisnya di arah Ungaran. Setelah Ungaran, baru saya tulis lagi ke arah Magelang kota atau alun-alun Magelang. Baru kemudian ke Jogja. Jadi bukan kita menulis dari Jepara langsung ke arah Jogja, karena itu nanti bakalan diberikan beberapa alternatif dari Google Map, dimana dia akan mencarikan jalur yang menurut dia cepat secara waktu, tapi mungkin tidak terlalu aman untuk kita berkendara di situ. Jadi memang sebaiknya teman-teman harus lebih dicermati lagi, jangan sampai pengalaman saya ini terjadi ke teman-teman juga. Karena itu lumayan cukup mengerikan dan menegangkan. Kita sendirian berada di dalam hutan yang belum pernah kita lalui itu campur aduk di sana itu rasanya. Dan tentunya perjalanan ini membuat saya akan lebih berhati-hati dan tentunya lebih membawa saya untuk lebih memetakan lagi daerah mana-mana saja yang akan saya lewati kalau besok akan touring lagi. Oke, mungkin saja video dari saya, pengalaman saya mengenai perjalanan touring ikut rombongan klub motor Honda Astrea Prima dari Jogja menuju ke Jepara. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Bye bye.